Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nabati-nabati? Ya, Afan. Kita buka lagi yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak ustazah kelas 7, apa kabar? Sehat ya, sehat dan siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini ya. Nah, ustazah mengingatkan tentang tugas dulu sebelumnya. Itu tugas yang ustazah minta di minggu lalu adalah mengumpulkan catatan dari awal kita daring. Apa materi kita di awal? Yaitu kerjaan dari bahan serat ya, sampai dengan pertemuan kita kemarin ya. Pertemuan masih di budidaya, tahapan budidaya ya, masih di budidaya tanaman sayuran. Nah, itu catatannya ustazah minta. Jadi lengkap ya, lengkap entah dia berapa halaman. Karena sebenarnya setiap pertemuan ustazah bukan menyuruh anti mencatat semua yang ustazah berikan, namun ringkaslah mana yang anti rasa itu perlu. Nah, namun ada beberapa orang yang sudah memberikan, Masya Allah lengkap catatannya ya, dari awal sampai hari terakhir. Ada beberapa orang, namun ada juga yang cuma memberikan kepada ustazah 2 halaman pun kelang-kelang nulisnya. Itu pun cuma tentang kerajinan dari bahan serat. Mana dia yang tentang kerajinan tekstil, mana yang tentang miniatur jembatan, mana yang tentang budidaya. Ustazah tunggu ya. Jangan lupa juga waktu pengumpulan tugas kirim lembar jawabannya di bawah. Ustazah, ini tugas Ana Fulanah gitu, kelas 7A atau kelas 7B. Karena mohon maaf ustazah tidak hafal ya nomor-nomor WA anti semua ya. Jadi lebih bagus dituliskan nama, jadi ustazah lebih mudah dalam mengkoreksinya. Baik, masih ustazah tunggu ya tentang tugas. Nah, satu lagi pesan anak ustazah terhadap anak-anak ustazah, kalaulah guru-guru, tidak hanya ustazah ya, semua guru-guru memberikan tugas, tolong dikerjakan, tolong dikumpulkan. Ya, kenapa? Jadi setiap anti mengirim tugas itu ada satu kolom di DKN itu akan kami isi. Nah, kalau misalnya satu semester ini kami memberikan tugas sebanyak 4 kali ya anak-anak. Nah, itu nanti tugas yang diberikan itu kan 4, nilai anti ada 4 di situ. Nanti akan dijumlahkan, kemudian dibagi 4. Itu kalau anti mengumpulkan semua. Nah, bagi yang mengumpulkan cuma 2, tetap dijumlahkan dan tetap dibagi 4. Tidak mungkin dibagi 2, tetap dibagi 4, tetap dibagi sebanyak tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini bukan kami yang rugi, bukan ustazah yang rugi, tapi anak-anak ustazah yang rugi. Nanti waktu di raport akan heran, kenapa nilai anti cuma Ana segini ustazah? Ana selalu mengikuti pelajaran daring. Ana selalu ustazah, cuman Ana tidak mengumpulkan tugas 2 kali misalnya. Nah, itu sudah berpengaruh yang besar ya anak-anak ustazah. Ditambah lagi misalnya waktu nilai ujiannya pas-pasan gitu misalnya ya. Nah, juga akan sangat mempengaruhi. Jadi anti sendiri nanti yang akan bingung, kenapa nilai Ana begini, kenapa Ana begini ya. Jadi tolong jangan bermudah-mudah untuk tidak mengumpul tugas ya. Baik, kita kembali ke materi kita di hari ini. Kita sudah masuk ke sarana sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Ya, untuk kelas 7 ustazah tidak memberi praktek ya. Namun pengumpulan catatan yang lengkap itu adalah nilai praktek untuk kelas 7. Ya. Baik, kita di minggu yang lalu sudah belajar tentang jenis-jenis tanaman sayuran ya. Di situ ada yang namanya sayuran yang dari buah, ada yang dari umbi, yang kita konsumsi umbinya, ada yang kita konsumsi daunnya, ada yang kita konsumsi batangnya, ada yang kita konsumsi bunganya dan segala macam. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran.
Nah, anak-anak ustazah, sarana produksi dan tahapan budidaya sayuran, tanaman sayuran perlu diperhatikan ya sebelum memulai kegiatan budidaya. Ya, sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Dengan memperhatikan semua tahap-tahapnya, nah kita mengharapkan hasil yang optimal ya dari kegiatan budidaya ini. Nah, di dalam sarana produksi ini kita akan masuk ke bahan yang termasuk ke dalam sarana produksi itu ada bahan. Nah, di dalam bahan itu ada apa? Ada benih dan bibit, ya kan? Terus ada pupuk, ada pestisida, ada media tanam. Nah, media tanam itu pun juga dibagi beberapa ya pembagiannya. Nah, di sini akan kita pelajari. Nah, apa itu fungsinya pestisida, apa itu media tanam, apa itu pupuk. Nah, akan kita pelajari hari ini ya. Baik, yang pertama dari bahan itu ada yang namanya benih atau bibit. Anak-anak ustazah perlu digarisbawahi di sini, benih itu berbeda dengan bibit ya nak ya. Jadi jangan disamakan. Ingat, benih itu dia berbentuk biji. Ya. Sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Ya, jadi kalau ditanya di dalam ujian, tolong jelaskan perbedaan benih dan bibit. Nah, jadi jangan dibilang benih itu dari bibit dari biji misalnya. Terus bibit itu dari batang gitu. Tidak ya, bukan begitu. Nah, benih itu adalah berbentuk biji, sedangkan bibit itu dia adalah tanaman yang masih kecil. Dia sudah tumbuh namun dia masih kecil. Ya. Contohnya anak-anak ustazah akan menanam jagung, terus juga menanam padi. Nah, kalau jagung itu kita akan menanam dari benih. Ya. Sedangkan padi akan kita kembang biakkan dengan bibit, yaitu kita tanam dulu biji padi tadi sehingga dia tumbuh menjadi padi yang kecil yang disebut dengan bibit. Baru itulah yang kita lakukan untuk bercocok tanam. Nah, di sini anak-anak ustazah, benih maupun bibit dia harus mempunyai kualitas yang tinggi ya, baik mutunya, genetiknya, fisiknya maupun secara fisiologinya ya. Fisiologi itu adalah secara tumbuh kembangnya ya. Nah, jadi dia bagus, itu yang bisa kita jadikan atau kita ambil sebagai benih atau bibit. Nah, untuk benih dan bibit ini juga harus berasal dari varietas unggul ya, yang mempunyai daya tumbuhnya yang besar ya. Terus dia murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Nah, bagaimana kita mendapat benih yang bagus? Yaitu kita harus memilih benih yang terjamin dengan cara memilih benih yang bersertifikat. Jadi tidak sembarangan ya anak-anak ustazah kalau untuk benih atau bibit tadi. Jadi betul-betul sudah kita seleksi. Dia harus unggul ya kan, harus dari varietas yang bagus. Nah, yang utama dia harus bersertifikat. Baik. Nih, ada contoh ya anak-anak ustazah. Ini di sini ada benih kangkung. Ada benih kangkung, ada juga di sini benih cabai. Seperti ustazah bilang tadi, benih itu berasal dari biji. Jadi kangkung itu kalau dikembang biakkan dia menggunakan biji. Begitu juga dengan cabai. Nah, berbeda dia dengan ini cabai, ini bibit cabai ya, cabai keriting, dan ini bibit bunga kol. Nah, ini dia benih dan bibit. Baik, yang kedua adalah pupuk ya. Nah, pupuk kita gunakan yaitu untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanahnya. Ya anak-anak ustazah. Jadi kalau memang tanahnya tingkat kesuburannya sudah berkurang atau unsur haranya sudah berkurang, nah kita bisa membantunya dengan memberikan pupuk. Nah, pupuknya bisa berupa pupuk organik atau pupuk dari kandang atau pupuk dari hijauan ya. Bisa juga berupa menggunakan pupuk anorganik ya, contohnya NPK, urea, KCl dan ZA.
Jadi NPK, urea, KCl dan Za itu adalah nama pupuk ya anak-anak ustazah ya. Ada namanya pupuk NPK gitu, ada urea, KCl dan Za. Nah, anak-anak ustazah untuk pupuk kandang berasal dari kotoran hewan biasanya. Ya, berasal dari kotoran hewan. Nah, biasanya digunakan pupuk kandang sapi ya, atau kotoran sapi, ayam dan kambing ya. Nah, untuk pupuk kandang ini dia memiliki kandungan unsur haranya lengkap, seperti di situ terkandung nitrogen, fosfor dan juga kalium. Nah, pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang ya, yang ditandai dengan warna hitam pekat ya, dan tidak berbau, dan juga sudah kering ya anak-anak ustazah ya. Di sini yang dipakai, jadi yang dipakai bukan berarti kotoran sapi yang masih lembek itu yang baru keluar dari sapinya, tidak, namun dia yang sudah kering ya. Jadi yang menandai dia sudah matang itu yaitu dia sudah warnanya sudah berubah, dia sudah tidak berbau, dia juga sudah tidak basah. Kenapa harus dipakai yang sudah kering ustazah gitu kan? Kita kan supaya tujuannya di sini mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman kita. Nah, itu tentang bibit dan pupuk. Selanjutnya kita masuk ke pestisida. Nah, anak-anak ustazah sebenarnya ya di dalam keadaan bercocok tanam, pestisida ini adalah langkah terakhir yang kita gunakan ya. Langkah terakhirnya. Jadi kalau memang kita sudah tidak bisa lagi membasmi hama dengan cara yang alami, barulah kita pergunakan pestisida. Karena penggunaan pestisida ini anak ustazah banyak syarat-syarat, banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi di sini. Ya. Nah, penggunaan pestisida di sini yaitu berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau disebut OPT ya. Nah, pestisida juga dapat berupa pestisida alami dan buatan. Nah, untuk pestisida alami ini kita bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya ya. Contohnya, tanaman yang digunakan untuk pembuat pestisida ada daun nimba ya. Nah, jadi dari daun nimba itu bisa diramu pestisida alami. Nah, dengan penggunaan pestisida alami ini jauh lebih bagus ya daripada yang buatan. Jadi resiko terhadap buahnya ya, rusaknya kandungan buahnya kecil ya daripada pestisida buatan. Baik, setelah bibit, pupuk, pestisida, kita masuk ke media tanam. Media tanam anak-anak ustazah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Nah, ya. Kita untuk media tanam ini bisa kita pakai arang ya. Kita pakai batang pakis ya. Kita bisa memakai kompos, bisa memakai mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam, padi dan humus. Jadi macam-macam untuk media tanam sebenarnya ya. Nah, ingat media tanam adalah yang berfungsi sebagai tempat menanam, tempat tumbuhnya tanaman. Nah, itu contoh media tanam. Selanjutnya untuk media tanam itu bisa dibagi-bagi ya anak ustazah. Ada yang namanya media tanam organik dan ada media tanam anorganik. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam media tanam organik? Nah, ada di sini ada sekam, arang sekam. Apa itu arang sekam? Yaitu hasil pembakaran yang tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah ya yang berwarna hitam. Jadi kalau padi itu kan dia sebelum jadi beras dia ada kulitnya itu ya kan anak-anak ustazah. Nah, kulitnya itu dinama sekam. Nah, ini dibakar. Namun pembakarannya bukan pembakaran yang sampai jadi abu kayak abu gosok ya. Namun dia pembakarannya tidak sempurna di sini. Ya, tidak betul-betul halus seperti abu gosok ya. Nah, kenapa harus berwarna hitam? Yaitu warna hitam pada arang sekam tersebut yaitu menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi ya, sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan ya. Jadi cepat tumbuhnya. Dari kalau dari biji itu cepat tumbuh kecambahnya. Ya, karena dia menyerap panas warna hitamnya tadi. Nah, yang kedua, media tanam organik di sini ada yang namanya kompos ya. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah ya atau serasah tanaman.
ya, hasil proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Nah, kandungan utama kompos adalah bahan organik ya anak-anak ustazah. Nah, itu tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanahnya. Nah, bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu limbah organik ya, limbah organik rumah tangga bisa ya, kotoran atau limbah peternakan ya, atau limbah pertanian, dan juga limbah agroindustri. Nah, ciri-ciri kompos yang baik itu bisa berwarna coklat ya, berstruktur remah ya, remah-remah gitu, gembur, berbau daun lapuk. Nah, ya anak-anak ustazah. Nah, dia juga mempunyai keuntungan-keuntungan di sini. Dia bisa mengembalikan kesuburan tanah, juga mengurangi tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan liar itu, juga pengganggu ya, tersedia secara mudah, murah dan relatif cepat. Nah, itu tadi tentang kompos. Ya, berikutnya ada sabut kelapa. Nah, ustazah. Nah, sabut kelapa atau kokopet ya, yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua. Ya, karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah ya, agar sabut tidak mudah lapuk. Ya, sabut tidak mudah lapuk. Dan sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai dengan daerah panas. Namun sabut kelapa mudah berjamur kelemahannya ya. Nah, itu tadi tentang sabut kelapa. Nah, media tanam organik. Selanjutnya kita masuk ke media tanam bahan anorganik. Ya, apa saja? Ada gel, ada pasir, ada pecahan batu, ya kan? Ada spons, ada vermikulit dan perlit, ya. Nah, baik, kita bahas satu-satu. Apa itu gel? Nah, gel yang berbentuk kecil-kecil itu anak-anak ustazah, semakin kita rendam dia semakin membesar ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai media tanam. Nah, gel atau hydrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah ya. Biasanya gel digunakan sebagai media tanam tanaman indoor ya, karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Nah, gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh, karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah banyak, sangat banyak. Jadi biasa untuk menanam bunga ya anak-anak ustazah ya, bisa menggunakan gel ini yang diletakkan di dalam ruangan atau juga dipakai sebagai media tanam untuk pengiriman jarak jauh. Karena itu tadi dia bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Nah, media tanam anorganik yang lain adalah pasir. Ya, pasir memiliki kapasitas kelembapan yang sangat rendah ya, dan kandungan haranya juga rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam. Karena apa? Karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Ya. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang ya, dan pasir kali ya. Pasir pantai tidak disarankan ya anak-anak ustazah. Kenapa? Dia karena memiliki kadar garam yang tinggi ya, serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. Karena tidak semua tanaman bisa hidup di atas tanah atau pasir yang mempunyai kadar garam yang tinggi. Nah, itu tadi tentang pasir. Yang berikutnya yang ketiga yaitu media tanam anorganik yang lain, pecahan batu bata. Nah, pecahan batu bata anak-anak ustazah digunakan sebagai media tanam ya. Sebaiknya dia harus berukuran kecil seperti kerikil ya. Nah, fungsinya batu bata di sini dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Nah, biasanya anak-anak ustazah orang menanam anggrek ya, anggrek banyak memakai pecahan batu bata, atau menanam bunga kamboja. Nah, bunga kamboja juga menggunakan batu bata, tapi tidak semua batu bata, ada campuran tanah, ada arangnya juga ya. Arang dan batu bata lah yang banyak digunakan untuk kamboja biasanya, atau apalah istilahnya ya, kamboja. Saya lupa, maaf. Nah, media tanam anorganik yang lainnya adalah spons. Ya, spons ya banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias biasanya. Dan biasa spons yang dipakai adalah media bunga potong. Ya, spons memiliki daya serap air dan hara yang
sangat tinggi. Tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Nah, itu tentang spon. Selanjutnya ada vermikulit dan perlit. Nah, ini istilahnya agak lain ya, jarang atau tidak pernah kita dengar, yaitu bahan anorganik steril ya yang berasal dari pemanasan kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium ya anak-anak ustazah. Nah, vermikulit ini dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Ya. Nah, itu tadi tentang bahan. Sekarang kita masuk ke alat. Alat apa saja yang kita butuhkan di dalam berbudidaya tanaman sayuran, ya. Kita bisa alat pengolahan ada dibagi dua. Satu termasuk ke jenis alat pengolahan tanah berupa garpu, sekop, dan cangkul. Yang kedua alat pemeliharaan tanaman berupa gembor, koret, dan sprayer. Nah, untuk alat pengolahan tanah berupa garpu, sekop, dan cangkul. Nah, anak-anak ustazah mungkin tahu garpu. Kenapa dia dibilang garpu? Memang dia seperti garpu bentuknya, namun ukuran yang sangat besar kayak cangkul, ya. Nah, itu juga dipakai. Terus sekop. Sekop itu dia seperti sekop tapi ukurannya ada yang besar, ada yang pendek, dan cangkul. Nah, kalau cangkul ustazah rasa semua anak-anak ustazah tahu. Dan kedua alat pemeliharaan tanaman, nah berupa apa? Gembor, koret, dan sprayer. Gembor itu adalah untuk penyiram bunga ya, yang kalau kita siramkan dia seperti air hujan ya. Terus kalau yang koret dia kayak cangkul tapi kecil, jadi kita bisa memakainya sambil duduk. Terus gembor itu adalah untuk penyemprot hama dia. Jadi dia seperti spray tapi ukurannya yang sangat besar ya. Nah, itu namanya gembor. Nah, ini biasanya yang memakai adalah petani-petani sayuran atau petani-petani budidaya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, kita sudah masuk yang kedua, yaitu tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, tahap-tahapnya yang pertama itu kita ada tahap pembibitan, terus ada tahap pengolahan tanah atau persiapan media tanam, ya, ada tahap penanaman, ada tahap pemeliharaan, dan tahap pemanenan, dan terus tahap pasca panen. Nah, baik, kita masuk ke tahap pembibitan. Nah, untuk tahap pembibitan ini anak-anak ustazah, hal yang harus kita perhatikan adalah mengetahui syarat benih yang baik ya. Benih harus bersih dari benda-benda asing ya, dan memiliki daya kecambah minimal 80% ya untuk benihnya. Jadi sebelum disemai, benih diberi perlakuan khusus ya, agar pertumbuhan bibit lebih ada perlakuan khususnya, misalnya harus direndam dulu sekian jam di air atau sekian hari gitu. Nah, itu termasuk perlakuan khusus ya. Nah, beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan khusus tadi yang ustazah bilang. Nah, selama pembibitan anak-anak ustazah, bibit harus mendapat pengairan yang cukup ya, pemupukannya, pengendalian organisme pengganggu atau OPT-nya ya, pemindahan itu harus benar-benar kita perhatikan. Dan berikutnya, pemindahan bibit perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar ya. Nah, pemindahan bibit yang ceroboh anak-anak ustazah dapat merusak akar tanaman. Nah, waktu mencabut misalnya, kalau kita mencabut asal-asalan, nah akan putuslah antara batang dan akar. Kalau sudah begitu tidak bisa lagi dimanfaatkan ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan melakukan dengan langkah-langkah yang benar. Sini anak ustazah gambar, silakan perhatikan tahapan pembibitan tersaji pada gambar. Nah, ini semai benih seperti ini, kemudian pemeliharaan benih macam mana disemprot ya, biar dia tidak kurang air. Setelah itu, benih yang sudah tumbuh atau bibit pengecambahan ya, keluarlah tunas-tunas kecil yang kita bilang kecambah. Nah, setelah itu sediakan tempat-tempat kecil atau polybag ya anak-anak ustazah. Jadi nah, tempat processing atau penyapihan. Jadi dari tempat penyemaian tadi kita ambil, masukkan ke sini, itu tempat penyapihan. Terus hasil penyapihan baru siap pindah ke polybag, yang dari polybag ke lahan ya.
ke lahan tanah di tempat kita berbudidaya. Nah, setelah itu kita masuk ke pengolahan tanah, persiapan media tanam. Nah, tanah diolah ya anak-anak saya terlebih dahulu hingga siap ditanam ya. Bagaimana caranya? Ya, ada yang digemburkan, ya diberi perlakuan khusus agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Perlakuan khususnya itu bisa mungkin kita menambahkan unsur haranya ya dengan nambah pupuk kandang atau yang tadi sebelum kita sudah bahas ya. Nah, pengemburan ini bisa kita lakukan dengan cara mencungkil ya, atau dengan cara mencangkul, atau dengan menggunakan garpu tadi. Nah, sedangkan untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk ya anak-anak ustazah. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam polybag tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke masa penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian, tergantung kepada benih atau bibit yang kita pakai ya. Nah, jarak tanam tiap benih atau bibit perlu kita perhatikan. Kenapa? Agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi ya. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan ya. Bedengan itu ini anak-anak ustazah. Ini namanya bedengan ya, bedengan. Jadi dia betul-betul terkotak-kotak, itu namanya bedengan. Terbuat dari kayu ya, atau juga bisa dari bambu. Nah, setelah penanaman kita masuk ke pemeliharaan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di pemeliharaan? Macam-macam ya anak ustazah, mulai dari penyiraman ya dilakukan agar tanah tetap lembab. Ingat, kalau kita berbudidaya, kita memerlukan air yang cukup ya. Nah, penyiraman. Terus penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Nah, penyulaman ini adalah kalau ada benih yang mati, kita tanam ulang di situ. Atau yang tidak normal kita ganti dengan yang normal ya. Terus penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Nah, jadi kita akan mencabut rumput-rumput liar yang ada di situ. Terus misalnya ada hama-hama yang tumbuh di daun-daun tanaman kita, nah itu kita buangi ya. Itu namanya penyiangan ya. Nah, selanjutnya ada pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan ya di pangkal tanaman kita tadi. Ya, tanaman kita yang menancap ke tanah. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Jemput ya. Ya. Terus pemupukan harus dilakukan dengan selanjutnya pemupukan harus dilakukan dengan cara yang tepat ya, tepat cara, tepat jenis, tepat dosis dan tepat waktu. Maksudnya di sini adalah tepat caranya. Apakah pupuk tadi akan kita berikan dengan cara meletakkannya di sekitar tanah yang ditumbuhi tanaman kita, ataukah tadi akan kita semprotkan? Terserah. Terus jenisnya, nah kalau ini yang kita butuhkan di sini adalah pupuk untuk merangsang tumbuhnya tanaman kita, nah itu yang kita beri. Atau apakah pupuk yang kita butuhkan adalah untuk merangsang tumbuhnya bunga, itu yang kita beri. Ataukah pupuk yang kita butuhkan adalah merangsang supaya buahnya lengket, nah itu yang kita beri. Jadi tepat jenis. Nah, dosis, nah kita sudah mengatur seberapa dosis yang diperlukan di sini. Dan juga waktunya tepat waktu, maksudnya tepat waktu pemberian pupuk ya. Jadi semua sudah teratur, sudah ada tata caranya. Nah, setelah itu ada yang namanya pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, ini bisa dilakukan sesuai dengan jenis serangan atau dosis yang datang ya. Dan dosis yang digunakan harus tepat ya. Nah, penggunaan pestisida ya sebaiknya harus bijak dan diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Nah, yang terakhir adalah pemasangan ajir ya atau turus untuk tanaman sayuran, yaitu tiang-tiang penyangga ya anak-anak ustazah bagi tanaman yang merambat, biar apa? Dia tidak lemah dan jatuh ke tanah.
merambat atau berbatang lemah. Jadi kita kasih penyangga. Contohnya di sini adalah budidaya melon. Di sini dia membutuhkan ajir ya, atau penyangganya itu, atau sayuran kacang panjang atau kucang buncis juga membutuhkan ajir. Nah, namun kalau untuk kangkung, untuk bayam dia tidak membutuhkan ajir. Oke. Sampai di sini anak-anak ustazah paham ya? Ya, baik. Kita cukupkan hari ini sampai di sini. Untuk pemanenan kita masuk di minggu depan ya, anak-anak ustazah. Kalau memang ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Baik anak-anak ustazah, kita tutup materi kita hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.